Sekarang lagi rame tentang pemutaran film Pesta Babi. Di mana-mana sekarang lagi rame. Dan hari ini barusan saya habis selesai nonton eh, behind the scene ya di channelnya Watchdog itu. Dan di sana kita lihat setiap kali saya nonton filmnya Mas Dandi Laksono itu sepertinya nggak pernah gagal gitu, nggak pernah gagal beliau bikin film. Dan karena dibikinnya dari hati, dari lubuk hati yang paling dalam untuk menceritakan tentang kondisi Indonesia yang real, sereal-realnya, senyata-nyatanya. Dan itu membuat banyak orang tersadar kalau selama ini kita nih sudah tertidur gitu. Selama ini kita nih ternyata cuma tahu di lingkungan kita sendiri, tanpa kita tahu di luar sana tuh kita seperti apa, di luar sana teman-teman kita seperti apa, dari kehidupannya, budayanya, dan semuanya. Dan seperti biasa Mas Dandi membuka cakrawala itu, membuka fakta itu, dan membuka tabir dari ketidaktahuan kita. Jujur sampai saat ini saya belum diberi kesempatan untuk nonton film fullnya Pesta Babi ini. Jujur sampai hari ini saya belum bisa gitu, belum dapat harus nonton kemana, belum dapat informasinya gimana gitu. Dan biasanya kan kalau Mas Dandi bikin film itu kan di-sharein di YouTube gitu. Dan entah kenapa untuk film Pesta Babi ini beliau lebih memilih untuk sistemnya nobar. Apakah ini sistem yang lagi dibikin untuk tujuan tertentu gitu, saya belum tahu gitu. Tapi yang pasti sepertinya ya ini analogi liarnya itu bukan analogi, tujuan liarnya itu ya untuk membangkitkan teman-teman kita supaya tahu gitu, mungkin ya seperti itu ya, supaya tahu kondisi di teman kita itu seperti itu gitu. Dan karena saya belum nonton filmnya, jadi saya belum bisa berkomentar apapun gitu tentang film Pesta Babi ini. Belum bisa berkomentar tentang isinya seperti apa, tentang apa yang dibahas. Cuman kalau ngelihat dari behind the scene-nya sih, saya udah nonton full behind the scene-nya di channelnya Wasdog. Barusan baru selesai, kemudian saya rekam video ini. Dan jujur ya, nggak tahu kenapa kayaknya pas begitu nonton behind the scene-nya aja, kayaknya hati ini tersentuh gitu, tersentuh dengan oh ternyata gini loh kondisi teman-teman kita itu gitu. Oh ternyata, dan saya justru menjadi punya banyak wawasan baru tentang apa itu Indonesia dan bagaimana Indonesia gitu, dari channel-channelnya seperti Watchdog, apa yang ya pokoknya dokumenter yang benar-benar kerja dari hati gitu. Banyak banget informasi-informasi, pengetahuan baru, dan sesuatu hal yang menurut saya positif, yang bisa untuk menyadarkan diri saya pribadi terhadap Indonesia ini gitu, terhadap pengetahuan saya terhadap Indonesia. Banyak banget yang bisa kita gali dari teman-teman yang seperti Bang Dandi itu. Dan justru saya semakin penasaran ya habis nonton behind the scene-nya, malah jadi makin penasaran gitu, malah pengen banget nonton film fullnya gitu. Dan mungkin juga di sini ada beberapa teman-teman yang sudah nonton apa yang diceritakan, mungkin bisa bisa sedikit-sedikit diceritakan di kolom komentar gitu, biar saya tahu gitu apa konteksnya gitu. Dan jujur ini membuka fakta banget sih kayaknya. Kalau ngelihat dari BTS-nya kan, behind the scene-nya tuh kayak semacam mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan sama Bang Dandi gitu, bahwa ternyata di teman kita ini seperti ini kejadiannya, atau ada hal yang lain gitu, yang sehingga
harus nonton secara nobar gitu, nggak bisa dipublikasikan di YouTube gitu. Dan saya nggak habis pikir ya gimana kalau saya sempat ada baca sih, saya sempat baca ada komentar di film behind the scene-nya gitu. Ada komentar kalau nggak salah begini, Bang, bagaimana kalau filmnya ditayangin di Netflix gitu. Uh, saya nggak tahu ya kalau di Netflix seperti apa gitu jadinya gitu. Apakah ya maksudnya di dipublikasikan dengan cara nobar aja beliau sudah banyak hatersnya, sudah banyak serangan-serangannya dari politik, dari macam-macam, dari mana-mana. Dan seperti kita tahu sepak terjang Mas Dandi dalam pembuatan film dokumenter seperti itu sudah banyak dan selalu kayak semacam dibungkam sama pihak pemerintah ya, seolah-olah seperti itu gitu. Dan kayaknya sih setiap yang membuka fakta seperti itu deh, kayaknya banyak hatersnya deh kayaknya. Dan termasuk yang saat ini nih, kayaknya yang saat ini termasuk filmnya Mas Dandi yang bener-bener bikin geger negara deh kayaknya. Kemarin kan ada beberapa filmnya beliau yang bener-bener bikin geger juga gitu. Dan kayaknya yang saat ini nih, yang Pesta Babi ini jauh lebih ekstrim lagi nih kayaknya gegernya gitu. Sampai di sana dibubarin, di sini dibubarin. Saya dengarnya sih kan kayak gitu ya. Ini bener-bener mau ngebuka fakta banget sih, nggak bener-bener. Intinya bikin penasaran deh. Saya juga bingung ini ngomongnya mau ngobrol apa gitu. Karena jujur saya nggak tahu filmnya apa, filmnya gimana gitu. Cuman kalau dari sekilas behind the scene-nya sih, kayaknya juga behind the scene-nya juga nggak menceritakan bagaimana isinya gitu. Karena kalau saya lihat dari trailernya itu kan ada satu fakta yang sedang mencoba untuk dibongkar gitu. Sementara di behind the scene-nya kan perjuangan Mas Dandi dan teman-temannya ke tempat Pesta Babi itu gitu. Cuman sebatas itu kan, sama di ujung-ujung ceritanya itu Mas Dandi bengkak kakinya gitu kan. Mungkin gara-gara ditepok-tepok sama daun apa itu. Kalau di Sunda itu kemungkinan besar namanya daun pulus ya, kemungkinan ya. Kalau yang daun gatel-gatel gitu kan namanya daun pulus. Tapi nggak tahu deh kalau misalnya itu daun yang lain yang hanya ada di Papua gitu. Jujur sampai saat ini saya masih penasaran apa isinya, dan sampai saat ini saya nggak sabar pengen nonton. Buat teman-teman yang punya aksesnya, yang punya informasinya, silakan tulis di komentar, kasih tahu kami di sini yang pengen nonton tuh gimana gitu. Aduh, emang Mas Dandi ini luar biasa menurut saya, berani banget ya, berani. Salut. Udahlah. Bingung saya mau ngomong apa guys. Aduh, lagi-lagi politik yang saya bahas ini, ngeri sedap. Tapi itulah ya, semoga video yang tidak berfaedah ini membuat teman-teman ya punya nilai plus lah buat teman-teman. Semoga oke ya teman-teman ya, terima kasih sudah menonton. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.